dalam kehidupan itu selalu kembali kepada Allah. Ya cuma ya angel wong yang Allah itu sifatnya batin ya. Kadang-kadang kita itu dapat apa-apa yang tampak kan dari makhluk. Nyambut gawe oleh gaji sing ngekekno gajine ya menungso. Tapi kemajuan teknologi itu membuat kita ini semakin sadar bahwa semua itu sebenarnya bergantung pada Allah. Kan pelan-pelan jasa manusia itu dihilangi oleh Allah. Pegawai aja sekarang kalau dulu bayaran kan nerima dari bendahara. Akhirnya banyak orang itu nang bendahara itu luwih apik timbangane nang atasane. Mergo sing ngasih itu bendahara. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi canggih, peran bendahara itu wis gak tapek penting seperti dulu. Wong bayarannya langsung masuk rekening. Jadi nggak ada orang itu oleh rapelan terus mari ngono bingung ngekei bendahara piro. Sekarang sudah tidak ada karena peran bendahara itu sudah dihilangkan oleh Allah dengan adanya teknologi. Lah itu sebenarnya ajaran tauhid itu di situ. Kita tidak sadar. Banyak orang khawatir nanti kalau semakin canggih teknologi ya, umat Islam ini kehilangan arah. Itu yang tidak mau belajar memahami agama. Malah ada share-sharean WA itu ya. Nanti ya ada pertanyaan. Kalau dalam surat Yasin itu menjelaskan ya, apa itu watasyadu arjuluhum bimakanu yaksipun, besok orang itu disaksikan oleh kakinya ya, tangannya berbicara, mulutnya nggak bisa. Itu terus ada yang bilang sekarang yes nggak ada artinya. Nyatanya sudah ada teknologi di mana-mana orang bisa terpantau. Sehingga yang dikatakan surat Yasin itu bohong, tidak ada artinya. Bukan begitu. Dengan adanya teknologi canggih membuktikan bahwa apapun itu tidak akan lepas dari pantauan. Kalau sementara CCTV bisa memantau gerakan orang, itu terbatas pada tempat-tempat tertentu. Lah Allah sudah menggambarkan, jangan macam-macam. Nanti semua itu akan ada catatannya, akan ada filmnya. Itu sekarang dibuka oleh Allah. Teknologi canggih. Orang yang beriman menjadi semakin iman. Ternyata betul. Itu saja ciptaan manusia. Bagaimana CCTV-nya Allah itu kalau nanti dibuka di hari kiamat. Nah, kan tinggal buka saja. CCTV-nya Baitul Hamid ini aja iso didelok. Jumatan arek cilik-cilik rame didelok sapa sih ajane? Sponsore lho ketok iki anake iki anake. Nanti malaikat juga begitu. Kita ini sudah dipasang perangkat ya, CCTV dalam sekujur badan kita ini, nanti tinggal buka saja. Malaikat tinggal klik, oh ini tanggal sakmene, ini tanggal sakmene. Nah, itu bukti kebenaran Al-Quran. Jadi nggak usah khawatir, asal kita terus memperdalam pemahaman agama, teknologi itu justru memperkuat keimanan kita. Monggo, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan oleh lagi bahwa syirik ada dua ini. Yang pertama tadi syirik pada menyembah berhala. Itu kalau zaman sekarang saya kira sudah jarang, Pak. Iya. Zaman dulu katanya. Nggih. Itu sudah langka, tapi mungkin masih ada. Nah, yang kedua itu syirik batin. Bukan namanya manusia punya nafsu. Iya. Iya, keinginan. Itu
manusiawi juga. Ya. Tapi bagaimana caranya kita menghindari itu? Karena mungkin setiap orang pasti mengalami. Betul. Bagaimana caranya kita menghindari? Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, betul ya. Makanya tadi Syekh Abdul Qadir mengatakan kalau urusan syirik zahir itu banyak orang bisa menghindar. Lebih-lebih di zaman yang modern ini sudah tidak ada orang nyembah-nyembah pohon-pohon besar, nyembah-nyembah patung ya. Tapi masih ada yang nyembah dukun. Dalam arti segala sesuatu itu dikonsultasikan kepada dukun-dukun, para penasihat-penasihat spiritual. Itu secara tak langsung ya berhalanya ya wujud orang itu. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, untuk menghindar dari syirik syirik zahir itu banyak orang yang bisa menghindari. Nah, sekarang nyatanya juga sudah. Tapi yang namanya syirik batin itu memang susah. Bagaimana caranya belajar menghindari syirik batin? Banyak tafakur. Jadi segala sesuatu itu jangan ditangkap dan diterima mentah-mentah, tetapi nalar kita ini harus jalan. Menghadapi hal-hal yang menyulitkan, membahayakan, itu jangan langsung merespon, tapi dipikir kenapa ya kok terjadi begini. Itu ketika pikiran kita jalan, nanti terus akan ngeruntut, karena manusia diberi akal. Dan kalau mau berpikir akan ditunjukkan kebesaran Allah. Dapat kenikmatan. Itu juga begitu. Jangan terus langsung senang. Itu harus berpikir, ya Allah, saya kok begitu mudah. Mau ada apa ya? Jadi semua itu dipakai nalar. Itu yang membuat kita tafakur itu menjadi sebuah ibadah. Dan ibadah itu kan dampaknya akan diberikan hidayah oleh Allah. Jadi gak semua itu wis urip gelondong saanu ana susah ngersula nek ana enak senang. Lah enggak pernah berpikir. Hidup itu diperintah oleh Allah tafakur. Nah, maka ada istilah hadis tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Orang berpikir tentang kondisi kehidupan, tentang perjalanan hidup ya, yang kemudian nanti bisa menarik kepada berpikir kepada Allah, itu lebih baik daripada orang beribadah selama 1 tahun. Nah, ini hanya sesaat berpikir tentang kebesaran Allah, itu menjadi lebih baik daripada ibadah gedhe ya. Poso gak tau leren, ibadahe salate, posone, terus macam-macam lah. Wiridane setahun dibanding orang yang mau berpikir hanya 1 saat, itu lebih baik. Nah, disitulah Islam menghargai kecerdasan akal dan pikiran manusia. Makanya akal pikiran itu harus dipakai, diasah supaya semakin lama menjadi semakin cerdas. Nah, kalau tidak pernah dipakai, wis apa jare? Ya bodoh terus, nggak pernah bisa menganalisa keadaan. Insya Allah begitu Pak. Itu jadi memang kita harus banyak tafakur dalam hidup ini. Termasuk tafakur perjalanan kita. Pada akhirnya nanti kita ini juga tidak selamanya begini. Tambah suwe, tambah tua, penyakit tambah teko, sembarang. Akhirnya nanti terus. Nah, sehingga kalau mau berpikir begitu, ya, tambah tua kok awak tambah loro kabeh. Biasa. Gak usah dipikir dalam urusan wong urip iku ya ngono. Dan orang itu mesti punya penyakit. Cuma dewe-dewe, ana sing ngerusuloan, ana sing meneng ae. Kadang sing liyane takon, sampean kok enak ya kaya gak duwe penyakit blas. Jere batine anggit puak kaya gak. Jadi makanya istilahnya
Wong Jawa iku ana istilah sawang sinawang. Nyawang wong iku kok gak tau sora, awak dhewe kok sora terus. Jere sing disawang, oh padha wae. Nah, niku salah satu cara ya tafakur itu. Sehingga kita bisa memahami mana yang syirik, yang tidak itu terus. Wong jenenge wong ya biasa, kadang-kadang butuh orang lain. Ya. Ya. Tapi itu bagian dari kalau melihat harus dilihat bahwa ta'awun ya. Saling membantu, saling bergantung. Itu jangan bergantung karena kekuatan orang itu, tapi itu bagian dari ta'awun ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu diperintah agama. Kita harus saling membantu tapi jangan saling bergantung. Berbeda. Bantu orang ya, nanti mesti ada timbal balik. Iki biasa saling nolong deh. Nek ana kerepotan mesti akan dibantu orang. Nah, itulah namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan at-tamasuk, bukan saling bergantung. Artinya jagakno wong liya selain Allah itu tidak baik. Makanya aja biasa jagakno wong. Sesekali aja gak apa-apa. Penting jagakno wong, jagakno Allah. Biar nanti dibukakan pintu ya, untuk kemudahan-kemudahan. Nanti wong jagakno wong iku sora. Hidup ndak bisa tenang. Kadung dijagakno meleset. Akhirnya terus gini, ngaten. Pertanyaan lain monggo. Masalah jawaban yang biasa ini kan berketurunan. Bagaimana itu di dalam Islam apa boleh? Mujarrobat itu artinya dari kata jarroba yujarribu. Jarroba itu uji coba, percobaan. Ada yang mengartikan latihan. Makanya praktikum di dalam sekolah itu kalau istilah bahasa Arab tajribah. Jadi tajribah itu praktikum. Setelah punya ilmu dilatih, diterapkan, kemudian nanti kalau itu sesuai dengan teori dan hasilnya cocok, itu berarti sebuah hasil yang sudah diuji coba. Hasil dari uji coba itu bahasa Arabnya mujarrob. Itu dijamakkan jadi mujarrobat. Di dalam kitab mujarrobat itu isinya doa-doa. Doa memperlancar rezeki, doa memperlancar jodoh, doa memperlancar menyembuhkan penyakit. Pokoknya doa-doa isinya mujarrobat itu. Dulu saya waktu masih aliyah itu wis khatam bolak-balik ngaji mujarrobat. Itu isinya doa. Kenapa disebut mujarrobat? Ternyata doa yang dihimpun di kitab itu doa-doa yang dulu sudah sering dipraktekkan para ulama dan hasilnya nyata. Istilah ngono iki doa mandi yang pernah dibuktikan oleh para ulama dulu. Terus dihimpun. Jadi itu kumpulan doa-doa yang sudah pernah diuji coba dan berhasil. Tapi persoalannya ketika ada orang melakukan uji coba kemudian berhasil, itu apa kemudian setiap orang yang membaca itu akan berhasil? Itu persoalannya di situ. Lah tidak berhasil gimana? Orang dulu-dulu itu doanya serius, makanannya halal, hatinya bersih. Makanya terus ditulis. Termasuk doa-doa Nabi yang kita hafal itu kan doa harian yang banyak dibuktikan. Yang tidak boleh itu, kalau kita mengamalkan itu doa-doa di mujarrobat, saya itu sebagian juga yang untuk kepentingan keselamatan, membersihkan hati, yang dari mujarrobat ya hanya untuk wirid saja. Persoalannya itu sekarang kan orang nganggap kitab mujarrobat itu karena sudah pernah dibuktikan mandi. Terus akhirnya banyak orang coba-coba.
Wis tak dongakno gawe iki wae. Donga iki mandi. Nah, sayangnya yang pegang kitab mujarobat itu kebanyakan ya ibadahnya juga tidak kenceng ya. Ya mergo yakin mujarobat saja. Dan yang paling bahaya lagi di mujarobat itu ada yang namanya raja. Raja itu doa. Tapi ditulis dalam wujud apa istilahnya kayak jimat gitu loh. Tulisannya itu gak bisa diwaca wong. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ditulis melungkar-melungkar terus dia. Orang nggak bisa baca. Maksudnya apa? Supaya nggak ditiru orang. Itu rahasia perusahaan. Nah, makanya dukun-dukun itu kalau ngasih jimat itu kalau dibaca ya sulit. Oh, saya itu sering bongkar jimat. Ya karena itu orang itu percaya jimat. Apa sih sakjane yang ditulis itu? Kok banyak orang bikin jimat? Itu sebenarnya juga ayat-ayat Al-Quran, doa-doa. Nah, orang awam kemudian pasah bongkroan tergantung kepada dukune. Wis iki gawon mulai. Iki engko cemplungno banyu umbuin. Ya. Akhirnya diombe malah keseretan. Jadi mujarobat itu memang kitab kumpulan doa-doa yang pernah dibuktikan oleh ulama-ulama dulu. Nah sekarang sebagian orang memakai itu. Disambati tonggone. Kula mboten iso turu. Gampang. Terus ngomong kula niki lho dodolan kok gak payu-payu teko nang dukun. Nek kono ya ana dongane ngelarisno. Ya macam-macam. Lah itu yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan bergantung kepada makhluk. Kalau menggunakan mujarobat ya, berdoa bergantung pada Allah. Ya Allah ini doa ini dulu sering dipakai orang dan berhasil. Saya sekarang menggunakan doa ini tolong dikasih kemanjuran atau keberkahan. Sehingga membuat kita itu tidak bergantung. Akhirnya terus gak senang sobat dukun. Wong kita sendiri sudah bisa jadi dukun. Cuma kan tidak mau gitu saja. Bisa faktornya itu nggak mau karena memang nggak bisa atau aras-arasan. Lalu dukun itu teken wong penggaweane yang memang itu. Dolek duweke teko kono. Gak tekun ya apa ya? Pemane nek ana combene. Sekarang semua bisa dijadikan sarana. Aku sakjane dukun ngono ya iso ae. Ojo tolong sakman ngono bagian. Joko-jokone pos ngarep kono nek ana wong takon. Sampeyan mriko mawon lho, niku akeh sing jodoh. Niku sing njaluk mboten wong mriki tok, ngunduki pundi-pundi. Akhirnya lah tambah mantep. Lah ketika mantep itu kadang-kadang ya Allah ngasih jodoh wong pancene yakin. Nggak percaya, mergoro kelakuane. Makanya itu mau lho, wis ero ter-terane ati. Lha wong adol lak mboten ro. Rone waktu teko iku ae. Oh, kula iku pian tau. Diparani wong teko Solo barang kono. Teko Solo niku mriki hanya njaluk ya. Anake lulus sekolah iku sampai teko Solo mrene. Ngelamar penggawean ben diterima. Kula takoni, sampeyan dikandani sapa kok cek ado-ado teko Solo. Ternyata ana dosen IAIN niku. Gak ngerti kula, percaya menang kula iku. Titik gara-gara sering konsultasi. Jere rumangsane aku teko sampean niku alhamdulillah Pak berhasil. Akhire kondo-kondo wong. Akhire yo keluar wae iki bahaya nih carane ngene. Kayak dhuwit keluar. Pun sampean beto balik mawon gawe sangune mulih.
Kone tak terima terus mandi. Kondo wong Solo rene kabeh. Nggih, ana sing bagian Joko parkir, ana sing bagian. Dadi ngaten Mas, mujarobat itu memang doa-doa ya, yang dulu pernah terbukti. Nah, tergantung kita. Ya diamalno kena, tapi jangan bergantung pada Allah. Termasuk kita berdoa yang dari Rasul itu kan diajarkan. Doa-doa yang sudah, sehingga ada anjuran nek ndonga itu yang terbaik nukil dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi. Contohnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa tapi ngambil dari Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina. Itu Rasul pesan begitu. Supaya apa? Supaya tergantungnya kepada Allah. Nah, saya iki donga malah di lagu-lagu ya. Kata ditunggu. Robbana ya Robbana. Dibalen paling Robbana ya Robbana. Kan akhirnya kata ditunggu. Jadi nyanyian. Sehingga sekarang orang itu kesannya orang baca selawat itu tidak ada istilah baca selawat. Nyanyian. Ya pancen di lagu nyanyi. Makanya akhir-akhir kula niku kadang ya dalam hati ya gak sampai setuju. Misalnya ono arek cili-cili anu terus apa misalnya sadurunge ono acara terus selawatan lagu-lagu. Iku nek selawatan biasa dalam arti berdoa. Selawat itu kan doakan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu berdoa. Tapi ini wis di lagu model kambusan, model iku duduk wis nyanyi maneh duduk selawat. Harus kita bedakan mana sholawat yang niatnya ibadah dan berdoa dan mana sholawat yang niatnya lagu-lagu dan nyanyi. Tapi saiki kan ngomong ngono iku ya delokno wong maca selawat kok gak oleh. Karena tidak bisa membedakan mana yang sholawat sebenarnya. Iku nek dituruti ya iso kekeran. Kadang-kadang kula ya menengah ya percuma. Timbangane direne wong tua-tua lambe kupil ya. Kan nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.